Lukas pasal yang pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, mari kita belajar, kita lanjut nih. Masalah Zakaria udah selesai. Kita bicara tentang Elisabet, saudara.
bagaimana Elizabeth, di mana Zakaria itu bisu. Dikatakan Elizabeth ini mengandung aib. Coba bayangkan berapa lamanya saudaraku mengandung aib. Tapi Elizabeth itu nggak pernah mimpi kalau dia dititipin anak yang menjadi hamba Tuhan yang besar. Dititipin anak yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dititipin anak yang sudah di-create, sudah ditentukan, diciptakan, jalan hidupnya itu sampai pelayanannya demikian detail. Itulah Tuhan, saudaraku. Sering banyak orang itu mengalami aib dalam hidupnya. Tetapi saya percaya ada skenario Allah, ada rancangan Allah, di mana seseorang ini bukan kita mentoleransi kejatuhan atau dosa. Tidak. Sekali lagi tidak. Dosa adalah dosa, kejatuhan adalah kejatuhan. Tetap aja itu salah. Tetap aja itu dosa, tetap aja mendapatkan penghukuman dari Allah. Tetapi konteks penghukumannya berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana keberadaan dan penilaian Allah aja tentang dosa itu. Ya, variatif gitu. Tapi itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Cuman yang ingin kita belajar, ada orang itu yang hidup dalam tekanan aib yang mungkin tidak habis-habisnya, bahkan sampai di titik terjauh, di titik terendah, di titik sampai dia nggak mampu lagi. Itulah Yesus. Yesus di titiknya di mana dia nggak mampu mengangkat salib. Awalnya udah, kalau boleh jangan berlalu. Nah, kita ambil dua konteks ini, saudaraku. Memang ada orang-orang ketika berjalan bersama Tuhan, dia mengalami skenario seperti ini. Bahwa ada perjalanan di mana orang ini mengalami perjalanan tekanan demikian besarnya. Akhirnya putus asa. Akhirnya lari dari Tuhan, melepaskan diri dari pelayanan, keluar dari gereja. Tapi itu dimaklumi, Karena memang pada satu titik terendah, satu titik tertinggi, satu titik terberat. Dan itu bisa terjadi peristiwanya berkali-kali, saudara. Kayak orang dihajar, dam. Pertahanan gerbang kota itu kalau dihantam itu lama-lama ya jebol. Gitu. Karena hantaman itu demikian keras dan besarnya. Berat itu, saudaraku. Tetapi kita belajar dari Elizabeth. Elizabeth ini seorang wanita yang pada zaman dahulu yang menikah dengan imam, dia pun keturunan imam, lalu mandul. Yang dikatakan pada zaman itu bisa sebagian orang punya pikiran, ini kena kutuk nih. Wah, ini punya dosa tersembunyi nih. Dan sebagainya, dihindari orang. Makanya ketika dia hamil 5 bulan dia itu enggak keluar rumah. Ada sesuatu manifest di dalam diri dia. Gitu. Yang kita tidak ketahui. Tetapi di situ ada kita boleh melihat emosi perasaan Elizabeth. 5 bulan itu apa yang terjadi? Mungkin 50 tahun pernikahannya, saudara. Karena sudah lanjut usianya. Kalau lanjut pasti kita berkata 70 ke atas 80. Tapi mungkin masih cantik seperti Sarah. Ya, mungkin masih sehat seperti Sarah. Tetapi dalam waktu yang lama, ketika seseorang menanggung beban, itu ada beberapa kemungkinan. Menjadi dia terbiasa, atau dia menjadi yang namanya lemah. Tetapi ada juga yang lemah, kuat, akhirnya menjadi lebih kuat. Nah, saudaraku perhatikan, yang lemah kuat menjadi lebih kuat. Gitu, saudaraku. Coba saudara bayangkan, Elizabeth setelah 50 tahun menanggung aib, hamil 5 bulan menyembunyikan diri, lalu ketemu yang namanya
Maria, bayinya ketemu dengan bayinya Yesus, bayi Yohanes, lalu bermanifest di dalam perutnya dan keluarlah puji-pujian. Bagaimana Allah itu memulihkan Elizabeth. Seringkali di dalam hidup sebagian orang, sebagian anak Tuhan, demikian juga hamba Tuhan itu mengalami sesuatu yang bertubi-tubi, saudara. Pernyataan iman memang mengajarkan bahwa kita harus bersuka cita. Tetapi nggak semua orang bisa seperti itu. Ada juga orang yang cuma berkata-kata aja, tapi di dalamnya hancur. Ada orang pergi ke gereja, tetapi ketika hadirat Tuhan hadir, lawatan Tuhan datang, dia menangis habis-habisan. Bahkan ada yang pernah terjadi, dia sampai menjerit ketika didoakan. Ada kelepasan daripada tekanan itu, kesakitan. Ada yang sampai gulung-gulung, saudaraku. Manifest itu. Bukan setan, bukan. Itu kesakitan yang lama dia pendam. Ada yang ketika naikkan pujian, nangis. Ada yang sampai terseduh-seduh. Gitu. Sekedar kesaksian, itu juga yang saya alami. 7 tahun pertama dalam mengikut Tuhan, tekanan sedemikian hebat, saudaraku. Lalu pada suatu kali, suatu malam saya sedang berdoa, anak saya masih bayi, anak sulung saya. Tiba-tiba saya sudah nangis itu, saudaraku. Saya nggak tahu kenapa. Saya duduk berdoa di ranjang itu. Kurang lebih setengah jam lah, saudaraku. 20 menit, setengah jam, 15 menit paling sedikit. Lalu saya buka, maaf, kaos saya, kaos tidur saya, itu namanya keluar namanya ingus, saudaraku. Saking nangisnya guguk-guguk. Dalam hidup saya itu mengalami ada berapa kali seperti itu. Ada sebuah kelepasan Tuhan beri karena saking nggak tahannya menanggung itu, tapi sebetulnya di luar tuh nggak kelihatan. Nah, anak-anak Tuhan itu banyak seperti itu. Mereka itu butuh pertolongan yang mengalami seperti itu. Di mana pertolongan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kelepasan namanya inner healing, saudaraku. Ada juga yang lalu manifest, saya juga ngalami. Gulung-gulung, saudaraku. Kayak ada sebuah kesakitan itu yang menguasai rasa itu terus gulung-gulung dan betul-betul saya cuma bilang gini, sakit Tuhan, sakit Tuhan, sakit Tuhan. Cuma itu aja keluar. Kurang lebih 10 menit, 15 menit gitu, saudaraku. Ketika enggak sedang ibadah, bukan. Tuh. Tetapi tetap sedang bersama Tuhan ya, saudaraku ya. Gitu. Nah, ada beberapa hal, ternyata di mana ketika seseorang hidup, seseorang melayani Tuhan, seseorang sedang bekerja, enggak terlihat. Tapi sungguh di dalam dia itu ada masalah yang besar. Nah, permasalahan itu akan terjadi. Orang itu hidup normal. Elizabeth, Zakaria ini hidup normal. Sehingga mereka tetap layak untuk melayani kemah suci di hadapan imam-imam kepala. Suami istri walaupun tidak punya anak tapi hidupnya soleh. Tapi dalam kesolehannya itu terjadi keremukan hati. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan buat 50 tahun? Nah, di sini saya punya kesimpulan punya kesimpulan, saudara. Maksudnya pemikiran sendiri ya, terserah teman-teman punya tafsir sendiri. Alkitab itu kan banyak penafsiran, yang penting selaras ya sama kitab suci, sama ayat-ayatnya kita selaras, nggak apa-apa. Nah, menurut saya, semakin lama tekanan itu datang, itu adalah sebuah proses semakin kehancuran, karena nanti terjadi pembangunan yang mendadak sontak, di dalam waktu yang lama, yang terlalu besar untuk kita terima. Elizabeth dan Zakaria itu menerima Yohanes Pembaptis itu terlalu besar buat dia. Dan tidak ada janji Allah di awal. Kayak menjalani biasa. Sehingga banyak anak-anak Tuhan hidup itu seperti biasa, tapi kenapa sih tekanan ini demikian besar? Hamba Tuhan tuh yang melayani biasa, tapi demikian diproses atau tekanan itu demikian besar. Kalau Elizabeth itu aib. Tetapi ketika Allah mulai menghadirkan yang namanya kehendaknya setelah proses dianggap selesai, seperti Elizabeth seperti Zakaria,
itu langsung orangnya itu bisa meresponi yang ilahi dengan baik dan tidak sombong. Bisa meresponi yang dia terima dari Tuhan yang hebat luar biasa. Bisa juga kekayaan, bisa juga kekuasaan. Bisa juga pemakaian Tuhan, pelayanan. Tapi orangnya tidak menjadi tinggi hati. Karena di dalamnya sudah hancur. Bangunan manusiawinya itu hancur. Dihancurkan oleh apa? Tekanan, saudaraku. Ada yang bertubi-tubi, gak habis-habisnya, sampai dihindari orang. Itulah Yesus. Ditangkap, dipukulin, diludahin, dipasangkan mahkota duri, dicambukin, dipenjara sebentar, dibawa suruh pikul salib, diolok-olok, sampai gak mampu berjalan, dipakukan, diberdirikan salibnya, digantung, diolok-olok, ditusuk dengan tombak, lalu 3 jam masih gak mati. Perjalanan. Kalau boleh diomong 3 jam itu, Allah Bapa cuma punya keinginan, Yesus melakukan sesuatu yang menjadi contoh buat kita, bagaimana pengampunannya. Yaitu orang yang di sebelah dia, yang mengakui dia. Kayaknya kalau dibicarakan ringan banget ya. Tapi perjalanan itu kalau Yesus sendiri sampai ketakutan setengah mati, mau mati rasanya, sedih. Itu nggak bisa terbayang, saudaraku. Yesus sedang di puncaknya keemasan, kegemilangan karya Allah di dalam dirinya. Yesus tidak mengalami yang namanya proses dulu. Kalau Elisabet diproses dulu, Zakaria proses dulu. Musa diproses dulu. Kalau Yesus tidak, Yesus diproses belakangan. Ada berbagai macam proses, saudaraku. Musa di depan, Yesus di belakang. Paulus sepanjang perjalanan hidupnya setelah ketemu Tuhan, terus diproses sampai mati. Petrus juga sama. Bertemu Yesus diproses sepanjang perjalanan pelayanan dia. Karena zaman itu orang Kristen dikejar-kejar mau dibunuh. Situasi demikian rupa. Dilahirkan pelayanan Petrus itu di sana. Di mana Yesus itu masih sah sebagai bidat. Dan pengikutnya layak dihukum. Ketemulah yang namanya Stefanus yang dihukum mati oleh Saulus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus. Dan Paulus masuk ke dalam kecebur di dalam situasi yang sama. Karena menjadi pengikut Kristus. Dia juga dikejar-kejar. Maka dia hidup di dalam penjara. Petrus di dalam pengejaran untuk ditangkap. Semua para rasul sampai tercerai-berai. Oleh karena tercerai-berai. Sehingga Injil itu sampai ke kita. Sebagai contoh, Rasul Yohanes saya temui. Ya, yang dikatakan bahwa rumahnya dia itu di Turki, saudaraku. Di Turki itu ada Kapadokia dan sebagainya. Di mana memang di dalam tekanan itu lahirlah Injil kepada segala makhluk. Setiap manusia. Di dalam tekanan itu ada rencana Allah. Jadi ceritanya kalau air itu ditekan, dia akan mengalir, Allah sudah sediakan salurannya. Sehingga setiap tekanan itu sebetulnya itu kehendak Tuhan. Yang lari dari tekanan itu yang binasa. Nah ini repotnya di sini saudaraku. Yudas lari dari tekanan ketakutan masa depan, binasa. Saul takut kehilangan kekuasaannya, binasa. Asa takut kehilangan keamanan dia, binasa. Karena semua itu mengandung yang namanya memiliki. Yang dihancurkan Tuhan salah satunya, roh yang memiliki, hati yang memiliki. Karena Tuhan ingin kasih yang baru. Masalahnya yang lama itu bukan yang namanya dipindahkan, enggak. Manusia lama, karakter lama, pribadi lama, jiwa yang lama, itu tinggal tetap. Tetap ada. Kenakanlah manusia yang baru, tanggalkan manusia lama. Cuman dicopot kayak baju ternyata. Tapi ada loh mengikuti kita. Enggak ada orang ikut Yesus menjadi baru lalu lupa masa lalu.
lalu menjadi tidak memarah. Enggak, saudaraku. Ada mungkin ya kalau dengar-dengar itu, ya terlalu sedikit itu tuh. Lalu terus begitu terima Yesus, utang langsung lenyap. Ada yang diampuni utangnya, mengalami itu oleh orang yang mengutangi dia. Ada, tapi enggak lenyap. Kalau dia berutang lagi ya tetap aja dia harus bayar. Gitu. Jadi manusia lama, karakter lama, perilaku lama, sifat lama, termasuk pemikiran yang ada di waktu yang lampau, yang akan menghantui saudara. Kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Tidak tahukah kamu, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Peristiwanya berlalu, terjadi yang baru. Tuhan sediakan baru, jalan yang baru, pekerjaan yang baru. Tetapi yang lama tetap ada. Kalau dia nyuri, ya dia akan nyuri lagi. Kalau dia tidak menanggalkan manusia lama. Dikasih kerjaan sebagus apapun, kalau dari Tuhan ya, kalau dia malas, tetap aja dia nggak berhasil. Melayani juga sama. Mau bagaimanapun dikasih yang namanya urapan, kasih karunia. Kalau pelayanannya tidak baik, pribadinya tidak baik di dalam pelayanan, tetap aja nggak maju pelayanannya, saudara. Maka dikatakan jangan jadi batu sandungan dan sebagainya. Tetapi ini adalah pembangunan rumah Allah itu. Karunia Roh Kudus pasti bekerja. Ada 26 karunia. 9 karunia pokok, 17 karunia pertolongan. Saudara bisa baca bukunya Peter Wagner, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke. 3 ini yang saya pernah baca. Itu ada jelas keterangannya. Dan memang seperti itu, saudaraku. Karunia pertolongan, karunia memberi, karunia manajemen gereja, manajemen pelayanan. Disebutkan termasuk orang-orang yang dapat karunia itu. Kalau 9 karunia pokok, hikmat, nubuat, ya membedakan roh, bahasa roh, mengerti bahasa roh dan sebagainya. Itu nyata kelihatan. Tapi ada karunia-karunia itu yang bekerja yang enggak nyata. Saudaraku, karunia roh diberikan salah satunya untuk tubuh Kristus atau jemaat yang melayani. Enggak jemaat semua itu bernubuat, enggak. Banyak orang kejar nubuat, tidak. Kejarlah kasih, usahakan dirimu memperoleh nubuat. Tetapi semua itu dari Tuhan. Perjalanan aja. Zakaria ketemu malaikat Gabriel itu perjalanan aja. Nanti coba saudara lihat bagaimana Maria bertemu dengan yang namanya juga malaikat Gabriel. Gitu. Ke Nazaret ya. Jadi malaikat Gabriel ini mau mandi di jalan gitu. Tetapi pelaksananya di kita. Nah, untuk berhasil saudara harus melewati yang namanya proses. Jalur itu aja, nggak ada yang lain. Saudara bisa ikut proses, tengah jalan menghindar. Saudara menjadi Asa, menjadi Saul, menjadi Yudas. Saudara bisa menyelesaikannya, maka ketika saudara menyelesaikannya, walaupun tengah jalan jatuh bangun, saudara menjadi contoh Daud, contoh Abraham, contoh Yakub. Selesai. Kalau Yakub dipakainya ketika akhir hidupnya. Masa mudanya tidak. Dia bergumul, dia ketemu malaikat, Tuhan berkati dia karena dia minta berkat, terus gak ada sesuatu. Dia menjadi kaya. Ketika tua baru dia bernubuat tuh 12 suku Israel. Cuman itu aja. Gitu. Karena perjalanannya jatuh bangun Yakub itu. Banyak hal yang Tuhan proses dari ya perbuatan dia. Enggak masalah, tapi Yakub jadi loh. Akhirnya berubah diberi nama Israel. Dan keturunannya menjadi Israel. Yang menggagalkan rencana Allah itu di dalam hidup kita bukan rencananya yang gagal. Kitanya yang lari dari pelayanan, lari dari proses, nggak tahan ketika ditanam di sebuah gereja, atau tergiur seperti Adam dan Hawa. Melihat buah itu menarik, pelayanan orang lain menarik, pekerjaan lain lebih menarik. Ya, perempuan lain lebih menarik, teman-teman lebih menarik. Ketika ngebosin, traktir makan, lebih menarik daripada keluarga. Makasih ya, keluarga mungkin tidak ngomong gitu. Tapi pakemnya itu, tiang utama itu keluarga. Ketika susah,
istri juga ikut susah. Saudaraku, saya ada quote begini. Seorang laki-laki diuji ketika dia menjadi kaya. Seorang perempuan diuji ketika suaminya miskin. Seorang laki-laki ketika menjadi kaya, kekayaan dia untuk apa? Kalau sepenuh-penuhnya untuk keluarga, istri dan anaknya, walaupun caranya beda-beda, itu laki-laki cinta dan setia rumah tangga. Dia betul-betul cinta. Laki-laki itu memang ingin berkeluarga. Tapi ketika kaya, dia tidak meletakkan uangnya untuk keluarga sepenuh-penuhnya. Laki-laki itu dipertanyakan keinginan berkeluarganya. Mungkin cuma ingin punya perempuan. Mungkin cuma yang udah punya anak. Tapi dia banyak buat dirinya. Dan itu juga melanda yang namanya orang-orang melayani Tuhan, saudaraku. Ada teman-teman saya seperti itu. Kasihan. Kasihan istrinya, kasihan anaknya. Dapat duit banyak, istrinya tetap aja. Saya pernah bertemu, saudaraku ya. Saya belakang disuruh Tuhan bersaksi. Sering bersaksi, ditaruh Tuhan. Diingatkan. Ada seorang hamba Tuhan dipakai khotbah di gereja di mana saya berjemaat itu besar, saudaraku. Lumayan, jemaatnya ada 2.000, 3.000, mungkin 5.000. Penuh, setiap kali penuh dan gedung besar yang dipakai. Dia berkhotbah, bagus khotbahnya, saudara. Dan dia punya titel sarjana teologi cukup tinggi. Orangnya cukup bagus, berwibawa, saudara. Nah, suatu hari saya ketemu dia di kantornya teman saya. Kebetulan saya main, kantor teman saya ini yang orang kaya. Saya main, karena dekat. Lalu ketemulah dengan hamba Tuhan ini. Yang dari Jakarta, ceritanya gitu, saudara. Wih, pakaiannya, saudaraku, bagus, mantap. Rapi, bersih, sopan, terlihat mewah. Bukan karena dia enggak, tapi memang barang mewah. Bolpennya itu mewah, ikat pinggang, sepatu, dan sebagainya. Itu jelas, saudaraku. Lalu, saya lihat istrinya. Istrinya itu, ya, kalau perempuan bekerja di rumah tangga, mungkin sebagai asisten rumah tangga, ya, yang memang nggak punya kemampuan ekonomi, ya sudah itu. Itu aja saudara bayangkan seperti apa. Penampilannya itu betul-betul jauh berbeda dengan suami. Ada lagi seorang hamba Tuhan. Seorang worship leader gereja besar. Kalau nampil, jasnya semuanya. Dan dia cerita, tahu nggak kemarin si bos ini yang juga salah satu pemimpin gereja dari luar negeri, aku dibawain beliin dasi ini dari luar negeri mahal. Oh ya, luar biasa ya. Wah keren, setiap kali nampil di kantor, sekretariat, keren, semua keren. Pada suatu kali, saya ditunjuk oleh teman saya. Itu loh anaknya Pak itu. Kaget saya. Masa anaknya Pak itu? Loh kok begini? Kayak anak yang main di gang, di pinggir jalan, di kampung tanah. Dengan penampilan seperti itulah. Dekil and the kumel, bahasa saya itu. Dekil and the kumel. Dan itu pelajaran yang cukup berharga buat kita semua, termasuk saya. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang bekerja tapi full time, lalu bekerja full time, terus bekerja lagi. Itu dari muda sampai tua yang saya tahu. Itu makan mesti mahal, pergi ke luar negeri. Akhirnya apa? Bercerai. Karena memang ada ketimpangan dalam kehidupan. Nah, inilah yang namanya motivasi. Motivasi kita dengan Tuhan itu akan nampak ketika kita diberkati. Asa diberkati, Saul diberkati, Daud diberkati. Motivasinya diuji. Musa itu tidak diberkati. Musa itu dipakai. Artinya Musa itu tidak menjadi seseorang yang punya kedudukan, mengelola keuangan. Enggak. Musa terima gajian, tapi dia bekerja paling keras.
mengadili, mengajar setiap hari bangsa Israel, ngurusin mereka. Karena Musa yang pinter, Harun itu budak, Musa itu panglima perang. Harun Miriam tinggal sebagai budak. Kalau Musa dapat pendidikan tinggi dari kerajaan, otomatis dia juga punya manajemen kepemimpinan karena dia panglima perang. Apalagi putra daripada putri Fir'aun. Pendidikan sekolahnya yang terbaik, saudaraku, sekolah negaranya. Dijaga dan sebagainya. Tapi diletakkan yang bawah. Dan itu tekanan cukup berat sampai Musa bilang, Tuhan lebih baik aku mati. Kecapean dia. Tetapi teruji ketika dia nggak boleh masuk tanah perjanjian. Kena hukuman Allah gara-gara pukul batu. Sederhana sekali, tapi nggak sederhana loh saudaraku. 40 tahun Musa itu tinggal di kemah. Awalnya di istana. 40 tahun nggak terima apa-apa. Nggak terima apa-apa dia. Seperti imam-imam yang lain. Pekerjaannya double-double. Anaknya tidak menerima fasilitas dari karena papahnya itu dipakai Tuhan. Nggak ada. Beda saudaraku, sangat beda. Ada banyak hal itu yang rada membingungkan ya kalau warisan ya saudaraku ya. Itu agak membingungkan situasinya. Terus berantem anak-anak gara-gara warisan. Lalu orang tua dengan anak gara-gara warisan. Padahal itu adalah pelayanan untuk gereja, saudaraku. Lucu, ada yang sampai ke meja hijau, ke hukum loh, saudaraku. Ada lagi yang orang biasa, anak nuntut orang tua dipenjarakan. Saya itu ya bingung. Permasalahannya, ya nggak ngerti sih, bingungnya. Bukan menyalahkan, tapi nggak ngerti kok bisa. Tapi kembali lagi bahwa proses kehidupan itu berjalan. Tetapi hasil kehidupan itu nyata. Dan salah satunya menyatakan diri kita itu siapa. Elizabeth itu 5 bulan tidak keluar rumah. Sebuah pertanyaan besar. Musa itu dihukum tidak boleh masuk tanah perjanjian. Nyantai aja. Yosua itu dari bujang 40 tahun. Bujangnya keluarganya Musa, bujangnya Musa. Bukan wakil komandan, tidak. Yang diutus itu 12 orang, salah satu Yosua kok. Enggak, Yosua itu istimewa, dia yang mengutus tidak. Harun yang malah memimpin kemah suci. Penentuan Allah itu enggak sesuai pemikiran kita. Cuman gagal berproses, ini penting. Lari dari proses itu penting. Hasilnya gagal dalam progresnya Tuhan. Hasilnya fail dari progresnya Tuhan ketika lari. Semua yang lari akan gagal dan binasa, saudaraku. Ada yang binasa pelayanannya, ada yang binasa keluarganya. Iblis itu pembinasa. Keluar dari kehendak Allah sama dengan saudara ketika jalan itu dikawal oleh tentara. Kerajaan Allah itu mengawal saudara. Karena itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika saudara keluar dari kehendak Tuhan, saudara jalan itu sendiri, tidak ada pengawalan. Cuman kalau jalan dikawal, itu kecepatannya itu nggak bisa. Mobil presiden itu lari 200 km per jam bisa. Mobil besar mewah. Masalahnya pengawalnya nggak bisa kejar dia. Makanya harus diatur oleh kerajaan Allah. Hartamu cuma sekian dulu. Pelayananmu cuma sekian dulu. Pekerjaanmu cuma ini aja. Kenapa? Karena saudara di dalam waktunya kerajaan Allah. Jadi semua itu disetting sama Tuhan, diatur, itu sampai indah pada waktunya. Tahap demi tahap. Dan ada satu lagi yang kita harus belajar, ketika Allah selesai meletakkan manusia di Taman Eden, lalu Allah merevisinya, tanda kutip. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Apa yang menurut Allah kurang, walaupun saudara sudah kelimpahan, Allah akan tambahkan. Tapi ingat, belajar Taman Eden yang di konten saya Taman Eden. Ketika saudara kelimpahan, ketika Tuhan berikan, oh tidaklah baik, kamu aku tambahkan, tambahan itu yang apabila saudara nggak hati-hati menyeret saudara untuk makan buah terlarang. Tambahannya kan Hawa. Hawa itu yang bawa Adam makan buah terlarang. Kekayaan saudara, perusahaan saudara, pelayanan saudara, pengikutan atas saudara, semua yang lebih itu akan diincar setan. Setan nangkring di sana. Nangkring di buah terlarang tapi dia ngincer. Lihat terus. Yang namanya Hawa.
Karena yang menerima firman itu Adam. Perusahaan nggak terima firman. Duitmu nggak terima firman. Tuhan nggak mau ngomong soal duit. Duit pergi sana, nggak ada. Berkatnya yang dia perintahkan. Berkat itu kan isinya macam-macam. Salah satunya aja duit. Ya omong kosong, kalau nggak ada duit itu namanya diberkati, omong kosong itu. Tetapi punya duit belum tentu hidup dalam berkat Tuhan. Karena perilakunya jahat. Karena duitnya itu bukan berkat Tuhan, itu mamon. Mamon itu pemecah belah. Mamon itu kamu sembah, mamon itu dipakai sama iblis. Allah itu dengan berkatnya, iblis copy paste, KW2 pakai mamon, tapi sifatnya jahat. Segala satu dari iblis pasti sifatnya jahat. Pasti menjatuhkan kita, pasti menjauhkan kita dari Tuhan, termasuk jalan Tuhan. Sehingga kalau mau di dalam kuasa kerajaan Allah, pengawalan Allah, perlindungan kerajaan Allah, kita harus pada kehendak Tuhan. Salah satunya proses. Ketika keluar dari proses, saudara jalan sendiri. Bisa saudara jalan 200 km per jam. Karena jauh, jenuh. Saudara coba, kalau saudara misalnya di Jawa di tol, atau di luar negeri di tol. Coba saudara jalan di tol. Di tengah jalan saudara akan tertidur. Baik penumpang, baik supirnya kalau nggak hati-hati. Kenapa? Jenuh. Jalan yang lurus aja itu saudara ya. Manusia itu punya ini saudara. Ya, ini pengetahuan. Ketika terjadi bunyi-bunyian atau situasi yang sama dengan bunyi yang sama terus, membuat manusia itu istirahat. Dia tertidur. Itu secara yang namanya ilmu pengetahuan saudara. Itu dibuktikan. Sehingga jalan tol itu paling rawan. Kalau jalan kelok-kelok enggak. Makanya banyak yang ngebut supaya jangan ngantuk. Nah, ketika sudah melewati kecepatan daripada yaitu waktunya Tuhan, karena saudara jalan sendiri, di situ saudara akan mengalami risiko kecelakaan yang besar. Kalau dalam kerajaan Allah enggak. Tapi di dalam pengaturan kerajaan Allah, saudara bisa ngomong. Seperti ketika saudara naik mobil, mau ke toilet sebentar di rest area. Aku mau minum kopi sebentar di rest area. Bisa. Saudara punya wewenang seperti Musa yang ngobrol sama Allah. Seperti Elia yang ngobrol sama Allah. Tapi tetap saudara menuju tujuan yang sudah ditetapkan Allah. Mungkin dari Jakarta masih ke Surabaya. Mungkin dari Jakarta masih ke Bandung, ke Semarang. Nah nanti kalau saudara dianggap lambat, maka pas pampres itu akan memerintahkan yang namanya membawa mobil presiden lebih cepat. Karena semua ditangani oleh pas pampres. Gitu. Nah kalau ada kemacetan, pas pampres yang minggirin. Semua dalam kendali kerajaan Allah. Kalau Allah izinkan, oke boleh, itu masih dalam toleransi. Jadi berjalan dalam kerajaan Allah, itu bisa kita juga punya kontribusinya. Bisa saudaraku. Banyak tulisan di Alkitab, banyak tokoh Alkitab yang memang ngobrol lalu Tuhan beri. Yakub ngomong berkati aku, maka aku akan memberi persepuluhan kepada kamu. Dikasih sama Tuhan. Banyak sekali saudaraku. Kain aja dalam hukuman, dia takut dibunuh, Allah kasih tanda supaya enggak dibunuh. Banyak sekali. Kita boleh ngobrol, tapi tetap di jalan tol, tetap pada kota tujuannya. Jadi bisa, aku minum kopi sebentar, aku mau ke toilet sebentar. Bisa saudaraku. Nah hal-hal ini yang tidak diingini sama anak-anak Tuhan. Karena sudah di dalam penguasaan kerajaan Allah, setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, setelah Saul diurapi Nabi Samuel, maka berkuasalah Roh Tuhan atas kehidupan Daud, kehidupan Saul. Berkuasalah Roh Tuhan, maka Saul itu bisa bernubuat. Daud itu bermazmur, bernubuat. Ada yang dapat mimpi penglihatan. Kerajaan Allah itu berkuasa dalam tuntunan Roh Kudus. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan sebagainya. Nah, Elizabeth ini tidak mendapatkan itu. Tapi karena dia hidup sebagai orang yang soleh, yang pertama. Yang kedua, dia tetap dalam keimaman yang sudah ditentukan. Suaminya tetap imam, Elizabeth juga keturunan imam, bekerja sebagai imam, maka kehidupan mereka otomatis di dalam penguasaan kerajaan Allah.
Demikian juga keturunan saudara. Elisabet itu keturunan Harun. Ketika saudara hidup di dalam kerajaan Allah sampai dipanggil pulang, di situ anak saudara juga mengalirlah itu. Itu namanya waris yang dari Allah. Waris dari Allah itu ada, saudaraku. Ada hak waris. Gitu. Jadi Elisabet ini dan suaminya melayani karena memang panggilan dari garis keturunan. Dengan tekanan air demikian besar, nggak keluar. Nggak lari dari imam, karena ada imam yang lari tercatat, saudara. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi Zakaria dengan Elisabet tidak. Jadi tetap menghadapi tekanan itu selama 50 tahun. Sehingga tekanan apapun, saudaraku, itu di dalam wewenang Allah. Di dalam kuasa Roh Kudus, mobil kepresidenan itu pasti ada AC-nya. Dan ketika berjalan di tol itu dikawal. Kalau banyak bocor, yang ganti ban itu pas pampres, bukan presidennya. Kalau ada masalah, Tuhan sendiri yang akan utus untuk menyelesaikannya. Saudara tinggal menyelesaikan tugas saudara. Nah itulah iman yang orang bilang, oleh karena Tuhan maka begini-begini. Iya, tapi jangan disimpangkan ketika saudara tidak di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam jalan Tuhan, saudara menghadapi sendiri. Ketika saudara tidak naik di mobil presiden, kepresidenan, ketika saudara naik mobil biasa, di jalan biasa, demikian juga di jalan tol, yang nggak ditulis RI 1 misalnya. Saudara itu nggak dapat pengawalan. Saudara keluar dari jalan tol, di jalan biasa, saudara ikut macet, ikut banjir. Saudara menjadi sama dengan yang lain. Ketika saudara dipanggil melayani, tidak melayani. Waktu ibadah, tidak ibadah. Loh ini kontekstualnya. Ini bukan mimpi, bukan himbauan, bukan namanya pembicaraan pester. Ini Alkitabiahnya. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti jadi. Dan sudah jadi. Nah ini. Sehingga punyalah takut akan Tuhan. Hormati firman Tuhan. Dan laksanakan semuanya. Maka sejahtera kamu walaupun dalam tekanan. Buktinya Zakaria, Elisabet. Tetap Elisabet itu dalam usia tua itu hamil. Kalau Maria usia muda. Normal anak muda punya nafsu. Kalau udah tua Sarah dengan Abraham gimana? Abraham dengan Hagar gimana? Lalu ada lagi Keturah. Tokoh-tokoh yang udah tua nikah lagi. Saya punya seseorang yang saya tahu, saya pernah layani, saya kenal satu keluarga, suami meninggal cukup lama. Tiba-tiba menikah kembali, seorang wanita. Dengan seorang pria yang istrinya juga meninggal. Juga anak Tuhan yang baik, gitu. Saya nggak tahu yang sebagai suami ini yang kedua itu melayani enggak. Tapi kalau yang wanitanya melayani bendara sebuah persekutuan gereja, indah sekali saudaraku. Loh, pertanyaannya, udah nenek-nenek kawin, endel banget, jaga cucu sana, tidak. Berarti nenek ini sehat. Dia pingin teman ngobrol sama-sama tua, pingin jalan juga ada temennya. Bisa bercanda dengan orang-orang lain yang masih punya suami. Dan sebagainya, dia sehat, dia pingin mesraan. Dia pasti sehat, pingin pasangan itu sehat. Justru kalau nggak pingin pasangan, itu nggak sehat. Entah jiwanya, entah tubuhnya. Entah dia terluka, entah tubuhnya sendiri yang menyukai sesama jenis. Ada banyak hal di dalamnya. Nah, demikian juga Zakaria, Elisabet. Mereka orang hidup normal, orang setia, tapi dalam tekanan. Sehingga saudara jangan pernah punya pengharapan hidup normal, setia, tapi karena setianya, karena saudara normal menjadi orang soleh, saudara luput dari tekanan. Enggak bisa. Ketika saudara jalan sendiri, enggak mengingini yang tertulis di Alkitab, yang namanya proses yang ditulis oleh Alkitab. Saudara jalan di jalan tol itu tanpa pengawal.
Dan saudara akan tertidur, dan saudara akan risiko mengalami kecelakaan. Karena saudara bawa mobil saudara sendiri, kehendak sendiri, perusahaan sendiri, pelayanan sendiri. Semuanya ditentukan sendiri. Karena memang sudah tidak ikut aturan Tuhan. Zakaria mendapatkan undian untuk masuk melakukan tugas. Dia lakukan. Gak punya anak, gak apa-apa. Aib gak apa-apa. Contoh misalnya nggak kompromi ya. Saudara terlanjur cerai, ya nggak apa-apa, jangan kawin lagi. Sampai mantan suami itu meninggal atau mantan istri meninggal, baru boleh kawin lagi. Lalu jangan angkat alasan demi alasan untuk membenarkan saudara. Kalau Alkitab bisa kita anulir, kita tiadakan, kita kompromikan dengan alasan kehidupan manusia. Ya Alkitab nggak akan mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang mengatur Alkitab. Ya nggak butuh Alkitab manusia itu saudaraku. Sederhana sekali. Kalau Tuhan bisa diatur manusia, bukan Tuhan yang mengatur manusia, ya kita nggak butuh Tuhan. Manusia menjadi Tuhan. Jadi jangan pernah mengatur hidupmu tanpa Tuhan ikut campur tangan, tanpa ikut panduan Tuhan. Itulah Zakaria dan Elisabet, saudaraku. Sehingga kita harus hari ini belajar tentang kisah Zakaria Elisabet, bahwa patuhi rambu-rambu Alkitab. Istri tunduk suami, ya suami harus memelihara keluarganya. Seseorang tidak memelihara keluarganya, itu adalah orang murtad dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Nggak bisa, saudara nggak bisa tolerir. Saya punya kesaksian lagi, ya sebelum saya mengikut Tuhan, ada sebuah perusahaan besar di Indonesia, itu yang punya anak tunggal wanita. Ada banyak kejadian seperti ini. Lalu menikahlah anak tunggal wanita ini dengan seorang laki-laki yang memang orang tuanya tidak kaya. Kayak Citra Cinderella ya, enggak saudara, itu benar. Tapi karena laki-laki ini orangnya memang pinter, rajin kerja, ya kerja di perusahaan besar, tapi sebagai yang namanya staff. Itu saudaraku. Sampai jabatan kalau nggak salah manajer apa gitu. Perusahaan besar multi internasional. Lalu menikah mereka, maka laki-laki ini diminta oleh yang pihak keluarga perempuan termasuk perempuannya untuk kerja aja deh. Karena perusahaan ini besar sekali. Buat apa kerja tempat orang lain? Udah di tempat kita. Sampai menduduki namanya presiden director, pemimpin perusahaan. Tapi dia yang memang ngembangin perusahaan. Perusahaan dari misalnya punya namanya 10, itu menjadi 100. Setelah berjalannya waktu. Sedangkan istrinya, pemilik sesungguhnya, itu nggak pernah kerja, cuma di rumah. Suaminya kerjakan semua, tapi pemilik tetap istri. Nah itu nggak ada masalah, suami dapat gaji besar dari perusahaan, yaitu untuk istri, untuk keluarga. Nah istri kalau mau lebihnya, istri karena orang kaya, ya dia sendiri. Kenapa? Karena lucunya begini saudaraku. Setiap suami ulang tahun ini, gosipnya teman-teman yang di kantor itu, di kantor perusahaan itu. Setiap pokoknya ada mobil baru di depan parkir yang tempatnya bos, presiden director, itu hadiah dari istrinya. Jadi setiap tahun itu dikasih hadiah mobil saudara sama istrinya. Ya nggak apa-apa, karena istrinya pemilik perusahaan yang punya saham besar, dapat keuntungan ya istrinya. Suaminya tetap dapat yang namanya pembagian keuntungan aja, dapat gaji. Dan dia bukan pemilik perusahaan. Dan mereka tidak bercerai, tidak. Karena suami bekerja memeliharakan keluarga. Nggak apa-apa kalau laki-laki memang asalnya itu yang wanita lebih kaya. Tetapi dia harus berjuang memeliharakan wanita kaya yang dia nikahi, perempuan kaya ini menjadi istrinya, lalu punya anak. Dia harus bisa mencukupkan. Nah kalau kita nih anak-anak Tuhan, kalau menikah katanya sudah berdoa, lalu nggak dicukupkan, ada yang keliru loh. Apalagi kalau nompleng dengan namanya pihak wanita yang kerja. Ada yang melayani di gereja, ngatur gereja, buat rame di gereja. Wah protes terhadap hamba Tuhan. Pokoknya orang ini vokal banget. Tapi seumur hidupnya enggak pernah kerja. Enggak pernah kerja. Istrinya kerja. Yang memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi nggak bisa ditegur. Lebih jahat daripada orang yang tidak beriman dan murtad memang.
Alkitab menulis murtad, walaupun kamu nggak mau, kamu harus terima. Kalau Alkitab menyatakan itu dosa, kamu mau nggak mau, kamu harus terima. Kalau orang bercerai, menikah lagi, sebelum mantannya meninggal, Alkitab berkata, kamu hidup dalam perzinahan. Kamu mau ngomong tidak, ya nggak apa-apa. Alkitab itu benda mati, tapi dia hidup di surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kamu kalau lepaskan hukum Alkitab, ya lepas juga hukum Alkitab untuk kamu. Kamu mengikatkan diri dalam yang namanya Alkitab ngomong perzinahan, kamu tetap langgar, kamu lakukan, ya di surga ditulis, kamu berzina. Dan yang kamu nikahi, itu enggak tertulis sebagai pasanganmu, enggak. Kalau Allah lakukan itu, berarti ya semua orang enak aja bercerai. Bukannya perceraian itu bagaimana, enggak. Saya tidak masuk dimensi alasan perceraian. Karena saya enggak bercerai, saya pun hampir bercerai. Tetapi kita bicarakan Alkitab dulu. Nah, nanti kalau dapat yang namanya kasih karunia, ada orang yang begitu saudaraku. Tapi itu resikonya terlalu tinggi. Kita bicara fakta lapangan nih setelah Alkitab. Banyak kali hamba Tuhan yang diutus ke rumah sakit, orang itu sudah nggak bisa bicara, udah koma. Lalu Tuhan nampakkan dosanya, dibisikin, orang itu menangis, dituntut minta ampun, doa dalam hati, habis itu tidak lama meninggal. Ya kita secara manusia bilang, dia sudah minta ampun waktu itu, karena reaksi dia. Dan ternyata saat itu meninggal, karena sudah lama tidak meninggal. Ada yang seperti itu saudaraku. Ada yang mendapat kesembuhan. Gitu. Ya itu sisinya yang lain. Tetapi secara standar Zakaria itu mengikuti Taurat Tuhan. Secara standar hidupnya sesuai firman Tuhan, maka ditulis soleh. Tetapi memang ada yang berkata bukan orang yang soleh aja yang masuk ke surga. Itu yang sebelah Yesus. Iya, kalau kamu seperti itu. Tapi kalau pengikutanmu sama Tuhan udah lama, kamu apalagi punya namanya garis di panggilan pelayanan, ya, lalu kamu menikah lagi, kamu tidak melayani, ya kamu keluar dari jalan tol dalam pengawalan yang namanya pas pampres. Kamu bawa mobil sendiri, tabrakan sendiri, ban bocor kamu harus ganti ban, kamu harus cari tambal ban, ya usahamu sendiri. Dan kamu di sana dikeroyok orang dunia, dikeroyok paham dunia, kamu dikeroyok oleh setan-setan yang kerja di dunia. Dan memang begitu saudaraku. Kejatuhan tuh ada yang langsung, ada yang pelan-pelan. Ada banjir yang menghancurkan, meluluhlantakkan yang dilaluinya ada. Tapi ada yang namanya korosi. Di mana pengikisan air membuat akhirnya longsor. Saudaraku. Rubuh. Tapi pengikisan dalam waktu yang lama. Contoh, ketika air yang di bawah tanah ini terus disedot penduduk kota, akhirnya kota itu turun tanahnya sampai di bawah permukaan laut. Makanya ketika air laut naik, rob, itu banjir. Jakarta, Semarang. Karena air di dalam tanah ini diambil, air di dalam tanah ini yang menahan yang namanya tanah itu. Tapi karena airnya nggak ada, ya otomatis turun. Ya itu aja. Nah demikian juga hidup. Ketika saudara hidup bersama pas pampres, walaupun perjalanan yang sama, membosankan. Karena dalam tekanan 50 tahun. Ini kita bicara tentang ini ya. Terus aja aku tuh dengan suamiku ini. Terus aja dengan istriku ini. Terus aja dengan gereja. Terus aja dengan pekerja perusahaan. Atau ini sekali ini, nanti itu. Terus aja aku ini diproses. Membuat aku tuh marah. Membuat aku sakit hati. Ya memang kamu dalam tekanan. Tetapi kamu harus tetap hidup di dalam namanya jalan tol itu. Hidup yang sesuai apa yang Allah inginkan terus saja. Kenapa? Allah nanti yang akan menyelesaikan, melindungi kamu. Dia yang akan ratakan jalan. Sungai kita temui di gurun. Ratakan jalan bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Roh Kudus akan tolong. Roh Kudus siapkan, ada jalan keluar. Roh Kudus beri kekuatan. Ya memang. Lalu memakai pakaian lama nih, manusia lama. Simpson. Martir Tuhan dari kecil
dari perut, ya rambut tidak boleh dicukur, hidupnya liar, nggak mau diatur secara Taurat, kawin dengan orang di luar, orang Ibrani, di luar bangsanya, dilarang. Sudah diingetin orang tua, tetap aja mau melanggar Alkitab terang-terangan. Ya habis di depannya, istrinya menganiaya dia. Kecewalah Simpson. Istrinya dikasih kepada teman-temannya, ditidurin teman-temannya, dia mulai liar ke PSK. Hidupnya liar banget. Tapi urapannya jalan, tetap nggak mempan dibunuh. Tetap. Tapi akhir hidupnya gimana? 20 tahun menggiling gandum, matanya buta. Diolok-olok. Hidup seperti hewan. Kerja aja. Itu hewan saudaraku. Cuma tidur istirahat. Ada orang diberi kekayaan, tidak diberi kuasa untuk menikmati kekayaannya. Punya duit takut terus. Lalu pergi ke bar, pergi ke luar negeri, punya barang mewah. Saudaraku, itu nggak ada artinya. Ingat, sama-sama membosankan. Yang dari dunia itu membosankan. Dari Allah itu juga membosankan. Kalau dari dunia itu membosankan, kamu akan haus mengambil yang lebih lagi. Kalau dari Allah membosankan, itu Allah minta kamu setia. Karena dia sedang membangun sesuatu di dalam kamu. Menjadi bangunan yang baru yang kuat. Yaitu manusiamu yang baru. Tapi manusia lama tetap ada. Itu yang dihancurkan. Sehingga Musa dihancurkan 40 tahun sampai dia mampu menyelesaikan panggilannya, sampai dia kehilangan haknya, enggak masalah. Daud 13 tahun dihancurkan melalui Saul, itu pun dia bunuh Uria, dia tidurin Elizabeth, rebut istri orang. Cuman bangunan udah jadi, Daud itu rendah hati sama Tuhan, cinta Tuhan. Tapi perbuatannya tetap enggak karuan. Abraham sama. Dari Haran kaya, mendapatkan yang namanya tantangan, mendapatkan ujian, dia serahkan istri ke Fir'aun. 2 kali loh saudaraku. Abraham tuh mendapatkan cobaan, dia lari ke manusia, ke Fir'aun. Allah lindungi sampai selesai. Tetapi lihat akibat perbuatan Abraham. Sampai sekarang saudaraku. Terjadilah namanya anak yang dari Hagar. Ishak melahirkan Yakub dan Esau. Lalu menjadi chaos. Jadi turunannya ini keimamannya tidak soleh. Jadi ketika saudara berzina, anak saudara kan berzina, doyan berzina. Orang tua itu punya istri 2, keturunannya akan punya istri. Karena setan itu ngikutin. Setan itu selalu mengikut langkah Tuhan. Tuhan itu memberikan waris. Setan juga memberi waris. Setan mewariskan kejahatan orang tuamu, kelemahan orang tuamu. Ada yang bilang kutuk, ada. Ada yang penyakit turunan, ada. Tapi kalau Tuhan enggak. Damai sejahtera, imamat Lewi. Oleh karena hambaku Daud, maka aku akan melakukan ini sama kamu. Kepada anak cucu buyut daripada Daud. Allah menyebut Daud. Jadi karena orang tuanya, oleh karena kakek moyangnya. Loh kalau keburu-buru gimana? Dipatahkan dalam Yesus. Ikut sungguh-sungguh Tuhan. Itu ada jenjangnya ya saudaraku, saya nggak terangkan itu. Di mana kutuk itu putus, tapi kamu harus berjuang. Karena kutuknya ada di manusia lama. Karakter, kutuk itu ada karakter. Saudaraku, setiap manusia mengalami itu. Saya itu mengalami saudaraku. Bapak saya ini, kakek saya ini, wah jubilah saudara, soal perempuan. Kakek saya mau mati pun nidurin pembantunya. Itu kakek saya. Bapak saya itu saking kena sakit namanya ginjal, sampai 6 bulan dan dipanggil pulang. Tapi sudah terima Yesus ketika Tuhan izinkan saya membawa ayah saya ke KKR. Waktu itu pendeta Silas Bela yang melayani. Lalu didoakan, ya menerima Yesus, dibaptis, 6 bulan kemudian dipanggil pulang. Dan dia selalu ke gereja. Tetapi sebelum itu, ya tingkah lakunya enggak karuan. Dan itu ada karakter di saya.
Ketika saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak ada di anak saya, nggak ada. Tapi ketika saya salah, saya keluar dari jalan Tuhan, anak saya itu ada loh. Saya pernah ngalami, waduh, kenapa kok jadi gini? Karena anak saya komunikasi sama saya. Apa yang dia alami? Wow, selama ini enggak. Dari kecil sampai besar tidak, saudaraku. Tidak pernah. Itu sampai nama guru-guru sekolah itu bingung, heran. Kok bisa ya laki-laki anak saya, saudaraku? Kok enggak ada gambar porno, enggak ada porno, sama sekali enggak ada. Kan diperiksa tasnya apa semua. Memang anak saya enggak. Sampai yang namanya dia tanya, yang wanita itu enggak hamil, itu dia pikir wanita itu hamil. Oh kalau ini gini-gini ya. Ya tidak. Enggak bisa, harus ketemu spermatozoa sama ovarium. Harus melakukannya baru bisa hamil. Oh aku pikir gitu. Enggak ngerti, udah dewasa, udah kuliah saudaraku. Bukan culun, bukan. Tuhan jaga. Tapi pada suatu kali ketika saya melakukan kesalahan dalam hal itu, anak saya kena masalah, dua-duanya saudaraku. Yang satu agak parah. Saya balik kepada Tuhan, hilang. Dan permasalahan itu saya selesaikan. Dan itu pelajaran yang betul-betul berharga buat saya. Dan sampai sekarang aman. Biarkan kesaksian saya itu menopang, tapi ya itu bukan hukum ya. Tetapi pelajaran. Apabila saudara bercerai, anakmu akan mengandung perceraian. Ketika rumah tangga saudara enggak karuan, anakmu itu mengandung enggak karuan nanti. Tertanam benih itu yang dia lihat, dia dengar. Setan bekerja di sana. Belum karakter yang menurun dan sebagainya. Ada lagi benih dosa. Ada lagi namanya setan yang mengikuti. Itu semua di manusia lama, saudaraku. Nah manusia baru itu dari Allah, bersih. Elisabeth Zakaria ini bersih, saudaraku. Karena dia terus 50 tahun hidup melayani Tuhan sesuai panggilan Tuhan. Jadi saudara harus ikuti panggilan Tuhan. Ini Zakaria Elisabeth itu kita belajar ini salah satu sisinya. Sehingga ketika pada waktunya Allah melepaskan Elisabeth dari aibnya. Sampai dia tinggal di rumah 5 bulan saudaraku. Setelah itu mengalami yang namanya dia lihat perut di janinnya dipenuhi Roh Kudus. Dia pun bisa menaikkan pujian tapi itu berupa bentuk nubuatan loh saudaraku. Yang bukan dari dia. Roh Kudus memenuhi dia. Tuhan kalau udah kerja, udah pas waktunya, saudara terima. Itu betul-betul ilahi sekali. Dan itu memenuhi semuanya. Apa yang saudara kerjakan. Kalau bahasa yang ya pas-pasan sih, nggak terlalu pas. Membayarkan penderitaan itu. Kalau bahasa Alkitabnya itu menjadi sukacita, melupakan kesakitan masa lalu. Seperti perempuan yang melahirkan. Lupa dengan kesakitannya, tapi bersukacita karena dia menerima yang namanya kelahiran anaknya. Gitu. Ya. Nah, yuk kita tengok yuk ayatnya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ada sesuatu yang berbeda saat itu saudaraku. Ketika Tuhan bekerja ada sesuatu yang berbeda. Ya, lanjut. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ayat selanjutnya. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, kita gambarkan begini saudaraku. Bahwa ketika Zakaria mendapatkan penampakan itu dan pemberitaan Tuhan, lalu dia menjadi bisu, dia itu syok. Tetapi
Elizabeth itu punya kekuatan rohani yang luar biasa. Kalau boleh kita tafsirkan dari pandangan ini, mereka berdua berdiam diri, saudaraku. Karena saya mendapatkan orang-orang ketika baru dipakai, wah jadi sombongnya luar biasa. Baru bekerja, wah sombongnya luar biasa. Baru kaya, sombongnya luar biasa. Yang pelayanan jadi pelayanannya nggak karuan kemana-mana, nggak tanya Tuhan lagi. Yang bekerja, pekerjanya itu habis-habisan, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, kitab suci karena capek. Yang mendapatkan yang namanya kekayaan, itu liar saudaraku. Hidupnya itu nggak karuan, mewah-mewah, harus begini, harus begitu, karena healing alasannya. Enggak. Orang yang matang rohaninya, orang yang dewasa pemikirannya, itu akan apapun yang dapatkan, dia simpan dulu. Yang pertama, dia berdoa kalau rohani ini. Tetapi kita kembali lagi pada pemikiran, ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu, peruntukannya untuk apa nih? Untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga nih? Ketika dia menikah, dia lakukan segala sesuatu untuk istrinya dan calon anaknya. Atau dia tetap liar. Aku mau kawin ya, tapi kamu tidak dilarang kumpul sama teman-temanku. Nggak bisa, menurut saya. Boleh olahraga apa sedikit, udahlah biarin kamu olahraga sendiri, aku di rumah aja. Bisa. Tetapi nggak bisa menetapkan bahwa, oh nggak bisa, kalau ini kamu nggak boleh. Nah kalau soal uang, aku kasih uang, seberapa aku kasih, penting cukupin kamu, aku dapat berapa, selebihnya kamu nggak boleh tahu. Oh nggak bisa, dua jadi satu. Kalau konteks Alkitab, saudaraku. Sehingga ketika kita menikah, betul-betul hidup itu yang namanya untuk pasangan dan keturunan kita. Sehingga kekayaan yang didapat, itu betul-betul diperuntukkan buat keturunan kita dulu. Ketika semua udah cukup, kita boleh sedikit. Ya orang juga harus ada senangnya. Jadi mesti membuat yang kalau pemikiran saya nih saudaraku, persentase. Sistem manajemen keuangan harus menutup kebutuhan. Setelah itu ya otomatis memberi sama Tuhan ya, persepuluhan dan sebagainya, kewajiban ya. Nah setelah itu menutup kebutuhan lalu menabung untuk nanti anak kuliah, nanti anak mau lahir, nanti kita harus ngecat rumah, nanti kita harus begini. Nah setelah menabung kelebihannya baru diberikan kepada pasangan dan anak dulu. Kamu ingin makan apa? Kamu mau beli baju apa? Nih aku kasih lebih. Aku ada dapat lebih. Jadi gimana? Karena pas-pasan aku ya bawa ambil uang untuk motor aja bensin. Gitu. Loh kamu enggak ambil? Ada, aku nanti makan bakso aja, aku lagi pingin bakso. Sisanya kamu ambil, kamu kan suka beli sepatu, beli ini, beli deh. Kamu pingin kan? Gitu. Kalau enggak, ajak anaknya, yuk beliin mainan yuk buat anak kita ini. Dia kan seneng ini, motor-motoran. Kita bawa ke toko yuk. Ada lagi yang, wah ini karena saya bekerja, saya harus dengan teman-teman baik, maka gaji pertama saya harus mentraktir teman-teman saya. Nggak ada, saudaraku. Saudaraku harus tahu ya, ada gula, ada semut, saudaraku. Ada madu, ada tawon. Ketika saudaraku itu gula, saudara taruh, semut akan datang. Dan menghabis makanannya membawa pergi. Saudaraku nggak punya gula, semut nggak akan datang. Saudara punya duit, saudara punya teman. Ketika saudara punya duit, sangat sedikit teman yang mau saudara. Ketika saudara punya madu, itu tawon yang datang. Ketika saudara itu dalam kesulitan atau saudara sungguh-sungguh dengan rumah tangga, ketika saudara itu hidup benar-benar sebagai kepala rumah tangga atau menjadi orang benar ke gereja, itu tawon akan datang. Dan saudara harus benar-benar bisa meletakkan tawon itu. Saudara pegang, saudara akan disengat sama dia. Saudara harus letakkan bagaimana kebutuhan saudara. Oh saya butuh dokter.
Jadi ini untuk uang dokter. Oh saya butuh untuk sekolah lagi. Jadi untuk langkah ke depan, kita udah buat yang namanya sarang untuk tawon supaya keluar madu. Nah kalau kita mengambilnya, kita akan disengat. Artinya itu begitu. Menapak lebih jauh kehidupan. Jadi ada namanya manajemennya. Oh ini untuk ini, nanti ini untuk anak, ini untuk istri. Lah aku ini aja. Nah selebihnya aku mau tabung, aku mau gini. Nanti motor istriku mau aku ganti. Nanti aku mau beli peralatan rumah tangga, meringankan beban istriku. Beli mesin cuci. Supaya istriku tidak mencuci secara pakai tangan. Dan sebagainya. Nah itulah laki-laki yang benar. Demikian juga orang tua yang benar, istri yang benar. Itu, hei istri tunduklah pada suamimu, hiduplah soleh, bukan dikepang-kepang rambut. Kamu mesti punya hati yang lembut, 1 Petrus 3. Itu, istri yang gak marah-marah aja, istri kalau dikasih duit senyum, kalau gak dikasih duit kecut. Istri yang memperlakukan suami itu seperti musuh. Memperlakukan suami itu seperti debt collector, suami seperti ATM. Kalau dikritik nggak keluar, ATM ini jelek. Itu bukan orang hidup di dalam Tuhan, itu manusia lama, itu dunia yang mengajarkan, saudaraku. Tetapi Elizabeth melakukan ini. Yuk kita lihat ayatnya, kita pakai kehidupan Elizabeth. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Reaksi kita ketika mendapatkan sesuatu itu sesungguhnya menyatakan kita hidup dengan manusia baru kita yang terus dibangun sama Tuhan, menanggalkan manusia lama, di mana keberadaan manusia lama itu harus dihancurkan Tuhan. Itu terlihat. Karena ketika kita mau pakai nggak ada. Kenapa ya dulu kalau aku punya duit itu selalu aku tuh pingin apa aja beli apa. Kenapa sekarang enggak ya? Sampai berjalan demikian lama. Ya karena udah mati manusia lamanya. Karena saudara ke Tuhan mengalami proses. Mungkin dibuat susah uangnya. Mungkin menghadapi sesuatu di mana saudara akhirnya mungkin taubat, kapok. Atau memang pelan-pelan saudara menyadari. Atau saudara memang ya sudah tidak punya rasa itu lagi. Ada berbagai macam versi yang tahu saudara kerjakan. Tuhan itu luar biasa cara bekerjanya. Tetapi kembali lagi bahwa reaksi kita itu harus kita terus menjadi seperti Elizabeth. Kalau kita lakukan itu, berarti kita melewati proses itu, saudaraku. Yang enggak enak. Dikata-kata 50 tahun mengandung aib, itu 50 tahun enggak enak banget, tapi tetap setia. Tetap menjadi imam. Walaupun dipandang remeh, dilecehkan, direndahkan. Karena tahu itu panggilan Tuhan. Dalam kehidupan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bos, sebagai bawahan. Karena kita mencatat, hei bawahan, ya taatilah pemimpinmu. Hei pemimpin, hormatilah karyawanmu. Itu ada semua saudaraku. Rekan kerja, rekan pelayanan, sopan terhadap orang lebih tua, menghormati terhadap orang lebih muda, dan sebagainya. Jadi hidup nggak seenaknya. Jadi bisa kalau hubungan itu jutek saudaraku. Karena kaya. Dulu enggak itu. Jutek saudaraku. Getas banget gitu loh kalau hubungan. Nah orang ini memakai manusia lama. Berarti manusia lamanya itu belum hancur. Dan dia keluar dari proses Tuhan. Maka manusia lamanya dipakai. Apalagi kalau itu keputusan. Memutuskan sendiri. Berarti dia putuskan sesuai pikirannya. Nah pikirannya ini yang namanya pikiran sendiri itu manusia lama. Saudara perhatikan ini. Milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu akan menerangi ayat-ayat firman Tuhan dalam bentuk real kehidupan saudara. Roh Kudus yang akan menerangi dan mengilhamkan pada saudara. Aku nggak boleh, ini salah pasti. Nggak ada yang namanya ditulis nggak boleh ngerokok. Tetapi kalau kamu membinasakan bait Allah, kalau ngerokok, kamu itu menghancurkan dirimu,
ya kamu sudah berdosa minimal terhadap dirimu sendiri. Apalagi asap rokokmu kena anakmu, kena kanker nanti. Dan sebagainya saudaraku. Sehingga hari ini Allah mengajarkan kita tetap kuat di dalam proses tekanan itu seperti Elizabeth dan Zakaria. Lalu ketika mendapatkan sesuatu di mana Allah mengaruniakan memberi berkat, pelayanan atau apapun, saudara harus punya tenggang waktu. Supaya saudara itu teruji, berdoa dulu, lalu pemakaiannya untuk apa? Karena ayat Alkitab mengatur, ya mengajarkan bagaimana kita perilaku hidup. Salah satunya ketika Tuhan pakai, Tuhan berkati, status kita itu apa yang harus kita lakukan. Alkitab itu adalah aturan, hukum daripada kerajaan Allah. Di dalamnya ada kasih karunia anugerah, yaitu penyertaan Allah ketika kita mengalaminya. Kalau itu namanya tekanan, kita akan dibuat kuat. Lalu Tuhan bisa memberi acara kelepasan. Itu dengan namanya karunia Roh Kudus, atau saudara tiba-tiba mendapatkan burung puyuh makan daging. Habis itu burung puyuh tidak selalu turun, tidak. Gitu, saudara. Karena itu didatangkan dari angin. Tidak selalu. Tapi saudara, kayaknya kehidupan gua gini aja deh. Pelayanan cuma gini aja, nggak apa-apa. Nah, ketika yang betul-betul harta sesungguhnya itu datang yang dari Tuhan, saudara udah siap. Kenapa? Manusia lama saudara udah hancur, nggak timbul lagi kesombongan, nggak jutek lagi, nggak korupsi lagi, nggak lari dari Tuhan lagi, nggak keluar dari gereja lagi. Semuanya tetap di dalam pengawalan kuasa kerajaan Allah. Saudara berjalan di dalam jalannya Allah, diaturlah waktunya, tujuannya, tapi saudara bisa berkomunikasi ketika saudara membutuhkan sesuatu. Mintalah aku beri, ketok pintu aku buka. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Betapa indahnya perjalanan Zakaria dan Elizabeth. Mari kita belajar. Walaupun Zakaria, Elizabeth tidak luput juga dari kelemahannya. Tapi malah dalam kelemahannya, kuasa Tuhan bekerja. Kenapa? Karena mereka setia hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.